Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Apriani, mahasiswa Pascasarjana Universitas Atskia Padang. Video yang berjudul Stop Marahi Anak ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dewi Fitriana, MPSI, psikolog. Mengapa kita tidak boleh memarahi anak? Beberapa alasan mengapa kita perlu mengelola. Amarah saat berhadapan dengan anak, menghambat perkembangan otak, merusak hubungan dan kepercayaan, anak menjadi peniru yang baik, dampak psikologis jangka panjang seperti rendahnya kepercayaan diri, low self-esteem, kecemasan berlebihan anxiety, depresi dan kesulitan mengatur emosi mereka sendiri. Penting untuk membedakan antara marah yang meledek-ledak dengan sikap tegas. Kita tetap perlu mendisiplinkan anak. Namun caranya bukan dengan amarah. Marah dilakukan dengan agresif. Fokus melampiaskan emosi orang tua. Suara berteriak, membentak, anak merasa takut dan malu. Tegas disiplin memperbaiki perilaku anak, dilakukan dengan tenang, dalam, dan terkontrol. Anak mengerti konsekuensi tindakannya. Seperti perbuatan itu tidak baik, mari kita perbaiki. Ayah dan bunda pernah nggak sih merasa kesal karena si kecil nggak nurut meski sudah diberitahu baik-baik? Kadang, si kecil baru mau dengar setelah bunda dan ayah naikin volume suara atau marah ya. Tapi, ayah dan bunda perlu tahu nih, sering memarahi anak bisa berdampak pada perkembangan emosional dan kepribadiannya loh. Marah itu wajar dan bisa jadi bagian dari proses mendidik. Tapi kalau berlebihan, apalagi sampai berkata kasar atau melakukan kekerasan fisik, bisa meninggalkan luka batin yang terbawa hingga anak dewasa nanti. Nah, di video ini, saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk mengenali 5 dampak yang bisa terjadi jika anak terlalu sering dimarahi. Halo, saya Dr. Robi dari Halo Dokter. Marah memang kadang jadi cara cepat untuk mengendalikan anak saat ia susah diatur. Tapi perlu diingat, dampaknya bisa lebih besar dari yang kita bayangkan. Nah, ini dia 5 dampak negatif sering memarahi anak yang perlu ayah dan bunda ketahui. Pertama, anak jadi minder dan kehilangan rasa percaya diri. Sering dimarahi dengan nada tinggi atau kata-kata yang menyakitkan bisa membuat anak merasa dirinya selalu salah atau tidak dihargai. Perasaan ini lama-kelamaan menumbuhkan rasa rendah diri dan keraguan pada kemampuannya sendiri. Akibatnya, anak bisa tidak percaya diri, enggan mencoba hal baru, dan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Hal ini juga berisiko menurunkan prestasinya di sekolah, karena ia takut gagal atau dinilai orang lain. Kedua, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang pemarah atau agresif. Anak meniru perilaku orang tua dan lingkungan sekitarnya. Jika sering menghadapi kemarahan, ia bisa menganggap itu cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaan. Akibatnya, anak berisiko menjadi agresif, mudah marah, atau bahkan melakukan bullying kepada teman-temannya. Ketiga, anak jadi takut bicara jujur. Jika setiap melakukan kesalahan langsung dimarahi, anak akan takut terbuka karena khawatir mendapat hukuman atau dimarahi lagi. Ia akhirnya memilih diam dan menyembunyikan masalah. Ini membuat komunikasi antara orang tua dan anak menjadi terputus, sehingga orang tua tidak tahu apa yang sebenarnya anak alami. Anak yang tidak terbuka cenderung sulit dibimbing dan rentan mengalami masalah emosional yang tidak terlihat. Keempat, hubungan anak dan orang tua jadi renggang secara emosional. Sering dimarahi membuat anak merasa tidak nyaman dan jauh secara emosional dari orang tua. Ia bisa merasa kurang diperhatikan, kurang dicintai, bahkan merasa tidak aman saat bersama ayah dan bunda. Hal ini bisa menyebabkan anak sulit membangun kepercayaan dan rasa nyaman, yang berpengaruh pada hubungan mereka hingga dewasa. Kelima, perkembangan emosi dan kesehatan mental anak bisa terganggu dalam jangka panjang. Anak yang sering dimarahi punya risiko lebih tinggi mengalami stres, kecemasan, dan gangguan mental, seperti depresi. Tekanan emosional yang berulang ini bisa meninggalkan luka batin yang sulit sembuh dan mempengaruhi kemampuan anak dalam menghadapi masalah di masa dewasa. Ia mungkin juga kesulitan menjalin hubungan sosial yang sehat dan menghadapi tantangan hidup. Kalau ayah dan bunda merasa emosi mulai naik saat menasihati anak, atau merasa sudah terlalu sering marah belakangan ini, coba deh mulai lakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, ambil jeda sejenak saat emosi mulai keluar, agar ayah dan bunda bisa berpikir jernih sebelum bicara dengan anak. Selanjutnya, gunakan nada bicara yang tenang dan jelas, agar anak lebih mudah memahami tanpa merasa disalahkan saat ia melakukan kesalahan. Kemudian, berikan pujian saat anak melakukan hal positif untuk membantu membangun rasa percaya dirinya. Kemudian, ajak anak ngobrol santai setiap hari agar mereka merasa didengarkan dan lebih terbuka pada ayah dan bunda.
Terakhir, konsultasi ke psikolog bisa membantu menemukan cara terbaik menghadapi perilaku anak secara tepat dan bijak. Ayah dan bunda, memarahi anak itu bukan hal yang dilarang kok, tapi penting banget untuk tahu batasnya. Jangan sampai niat mendidik malah meninggalkan luka emosional yang terbawa sampai anak tumbuh dewasa. Yuk, jadi orang tua yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mengerti. Karena anak belajar dari kita dan hubungan emosional yang sehat itu dimulai dari rumah. Kalau ayah dan bunda punya pertanyaan seputar parenting atau tumbuh kembang anak, jangan ragu konsultasi lewat aplikasi Halo Dokter ya. Jangan lupa Kesimpulan untuk dari video ini adalah, kendali diri, marah dikendalikan oleh emosi yang meluap reaktif. Sedangkan tegas dikendalikan oleh prinsip dan logika proaktif, fokus komunikasi. Marah cenderung menyerang orangnya personal, sementara tegas menegakkan aturannya atau batasan yang dilanggar. Hasil akhir, marah menciptakan rasa takut dan jarak dalam hubungan, sedangkan tegas menciptakan rasa segan hormat dan kejelasan.